Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bertemu lagi dengan saya. Izinkan di sini saya akan mempresentasikan kajian yang telah saya susun yang bertema atau berjudul operasionalisasi klasifikasi ilmu mudah dan matmumah dalam hierarki pengetahuan Al-Ghazali sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Mengapa kajian ini saya susun? Kajian ini dilatar belakangi oleh mengapa klasifikasi ilmu ini mendesak. Mendesak karena dilatar belakangi karena krisis epistemologi umat, di mana kemunduran umat berakar pada malaise of thought and methodology atau kemerosotan pemikiran dan metodologi yang menuntut rekonstruksi sistem pendidikan berbasis pada visi Islam. Kemudian kajian ini dilatar belakangi juga oleh kurikulum PAI yang parsial dan dikotomis. Banyak kurikulum PAI yang masih bersifat dikotomis, belum mengintegrasikan nilai agama dengan pengetahuan umum secara terkoordinasi. Kemudian latar belakang atau kegelisahan yang lain yang mendasari dari kajian ini adalah degradasi akhlak generasi muda. Dominasi pengetahuan yang bersifat materialistik, mengabaikan dimensi rohani dan moral sehingga memicu perilaku riya, kesombongan, dan kedengkian. Nah, ini adalah latar belakang yang melatar belakangi kajian tentang operasionalisasi klasifikasi ilmu mahmudah dan matmumah dalam untuk pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, kajian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, di mana fokus pada merekonstruksi klasifikasi ilmu mahmudah dan matmumah perspektif Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin secara konseptual dan teoritis. Tentunya sumber primernya adalah kitab Ihya Ulumuddin, kemudian dipadukan dengan sumber-sumber primer yaitu publikasi ilmiah dari jurnal internasional bereputasi maupun jurnal-jurnal nasional bereputasi Sinta dan teks akademik. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis isi atau analisis konten dan analisis tematik. Nah, hasil yang didapat dalam pembahasan ini adalah pertama adalah kriteria epistemologi ilmu mahmudah dan matmumah. Ilmu dikatakan mahmudah atau terpuji bila memberikan manfaat bagi manusia, memperkuat ketakwaan, dan mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan akhirat. Serta ilmu mahmudah adalah ilmu yang melahirkan sikap khauf, zuhud, dan kesalehan moral. Begitu sebaliknya, ilmu dikatakan sebagai ilmu madmumah atau ilmu tercela bila ilmu ini menimbulkan kerusakan atau membahayakan pemiliknya, tidak memberikan manfaat nyata bagi kehidupan, kemudian digunakan untuk mencelakakan orang lain, serta tanpa orientasi moral yang jelas, misal astrologi atau prediktif atau bahkan sihir. Nah, klasifikasi ilmu oleh Al-Ghazali ini didasarkan pada manfaat, kemudian dampak moral, kepastian pengetahuan, dan orientasi spiritual yang berakhir pada keselamatan akhirat. Kemudian muncul kriteria ilmu mahmudah dan matmumah ini didasarkan atas beberapa hal itu. Nah, dimensi etis dalam penilaian ilmu. Nah, nilai ilmu ini tidak hanya ditentukan oleh kebenaran rasionalnya, tetapi juga oleh manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan manusia.
Maka meskipun posisi rasionalitas ini di atas, tetapi sesungguhnya yang lebih mendasar itu ada pada nilai-nilai spiritualitasnya nanti. Nah, kemudian ilmu ini bernilai jika, nah kita bagaimana menilai dimensi etis dalam penilaian ilmu ini? Ilmu, ya, ilmu bernilai jika memberikan kemaslahatan. Nah, ini adalah masuk dalam dimensi etika, memberikan kemaslahatan dan memperkuat keimanan. Ilmu mendorong perbaikan akhlak dan moral sosial. Nah ini ilmu dikatakan tercela secara etik gitu ya, bila menimbulkan kerusakan sosial dan menyesatkan keyakinan. Maka ilmu ini secara dimensi etis di penilaian ilmu dalam dimensi etis itu adalah ilmu yang memberikan maslahah. Sebagai dasar evaluasi ilmu adalah mekanisme normatif untuk memastikan pengetahuan menghasilkan manfaat sosial dan mencegah kerusakan. Nah, ini adalah nilai-nilai spiritualitas ini. Orientasi akhirat, kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 3 kategori untuk menilai ilmu dalam konteks dimensi etis. Bisa dilihat dari rasionalitas, kemudian etika dan spiritualitas. Tapi sesungguhnya eh, nilai ilmu itu tidak hanya sekedar ditentukan oleh kebenaran rasionalitasnya, tetapi juga bagaimana manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan manusia dan memberikan kemaslahatan dan kemaslahatan. Nah, struktur hierarki ilmu Al-Ghazali. Struktur hierarki ilmu Al-Ghazali itu dimulai dari ilmu syariah, ilmu yang bersumber dari wahyu atau ini sifatnya adalah fardu ain. Kemudian ilmu akliyah yang diperoleh lewat akal, yaitu Al-Ghazali menyebutnya sebagai ilmu yang fardu kifayah. Nah, ilmu pembina ilman, membangun iman dan ibadah individu. Dan kemudian ilmu kemaslahatan, melayani kepentingan sosial secara kolektif. Artinya bahwa hierarki ilmu menurut Al-Ghazali ini menunjukkan bahwa nilai pengetahuan, nilai ilmu pengetahuan itu ditentukan oleh kontribusinya terhadap tujuan moral, moral sosial, dan orientasinya kepada keselamatan akhirat. Ilmu tidak netral secara nilai. Ia diarahkan untuk bagaimana mendukung karakter dan orientasi pada spiritualitas individu. Kemudian, nah, bagaimana indikator operasionalisasi klasifikasi ilmu tadi dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, ini ada beberapa kategori. Pertama adalah hakikat ilmu. Indikator epistemologisnya adalah ilmu sebagai sarana mengenal Tuhan. Implikasi dalam pendidikan yaitu orientasi spiritual dalam kurikulum. Ilmu mahmudah menghasilkan kebaikan moral. Implikasi dalam pendidikannya kurikulum berbasis nilai moral. Ilmu madmumah, indikator epistemologisnya adalah membawa kerusakan moral. Maka implikasi pendidikannya adalah sebagai filter etis dalam kurikulum. Dimensi etis, ilmu harus diamalkan. Karena tadi ilmu tidak hanya kebenaran secara rasionalitasnya, tapi bagaimana memberikan dampak kemaslahatan dan kemaslahatan. Maka implikasi pendidikannya adalah pendidikan karakter. Hierarki ilmu, indikator epistemologisnya adalah prioritas ilmu agama sebagai fondasi. Ilmu syariah tadi. Kemudian implikasi pendidikannya struktur kurikulum harus hierarkis. Integrasi ilmu. Nah, indikator integrasi ilmu. Indikator epistemologisnya adalah integrasi ilmu agama dan ilmu dunia saling melengkapi. Kemudian ini adalah implikasi pendidikannya kurikulum integratif. Kemudian di kategori tujuan pendidikan, indikator epistemologisnya adalah pembentukan akhlak yang mulia. Implikasi pendidikannya adalah pendidikan yang holistik. Nah, ini adalah indikator klasifikasi ilmu dalam pengembangan kurikulum secara operasional. Kemudian model operasionalnya, bagaimana model operasionalisasinya dalam kerangka konseptual perencanaan kurikulum. Nah, ini kita
model operasionalnya ada 3 tahapan. Pertama adalah tahap dasar, kemudian tahap lanjutan, dan evaluasi aksiologis. Ini sebagai tawaran untuk pengembangan kurikulum pendidikan Islam tadi. Tahap dasarnya adalah fardu ain, penguatan adab, spiritualitas, dan ilmu keagamaan sebagai fundamental, sebagai dasar. Kemudian tahap lanjutannya dalam perancangan kurikulum pendidikan Islam itu adalah tahap lanjutannya adalah fardu ilmu dalam klasifikasi fardu kifayah. Penguasaan ilmu-ilmu utilitarian dan profesional yang bernilai kemaslahatan. Nah, ini ya saudara-saudara sekalian. Kemudian tahap yang ketiga adalah evaluasi aksiologis berbasis makosid syariah, integrasi akal, hati, tindakan dalam pembentukan insan kamil. Nah, maka model ini mengintegrasikan antara rasionalitas, wahyu, dan pemurnian batin agar pendidikan tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter moral dan kesadaran etis peserta didik. Nah, ini adalah eh, kerangka tawaran model operasional konsep perancangan kurikulum dengan operasionalisasi klasifikasi ilmu dalam hierarki Al-Ghazali itu. Nah, integrasi dimensi epistemologis, etis, dan tujuan pendidikan. Nah, ini implikasi dari kurikulum tadi, implikasi dari perancangan tadi adalah pertama adalah dimensi epistemologis. Nah, secara epistemologis validasi ilmu ini ditentukan oleh integrasi akal, ya, integrasi akal, wahyu, dan pengalaman spiritual, bukan rasionalitas semata. Maka bagaimana cara mencari metode validasi ilmu itu ya harus integrasi akal, secara rasional, kemudian wahyu dan pengalaman spiritual. Tidak hanya ilmu ditentukan oleh rasionalitas semata. Kemudian dimensi etis. Disiplin ilmu dinilai mahmudah jika menghasilkan kemaslahatan. Artinya secara etik, gitu ya, secara etis ilmu ini dinilai terpuji atau baik jika menghasilkan kemaslahatan. Kemudian dinilai madmumah atau dinilai tercela atau buruk jika menimbulkan mafsadah sosial atau kerusakan pada sosial. Maka tujuan yang ketiga adalah dimensi integrasi dalam tujuan pendidikan Islam. Kurikulum bisa diarahkan pada pembentukan karakter. Bagaimana membangun moderasi agama, moderasi beragama, dan literasi kritis kontekstual. Ya, artinya ini secara kontemporer relevansinya adalah kerangka integrasi ini memperluas evaluasi pendidikan Islam dari capaian kognitif saja menuju penilaian multidimensional, yaitu mengintegrasi antara kognitif, afektif, konatif berbasis makosid syariah. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Temuan utama dan rekomendasi. Nah, ada 3 hal di sini. Pertama adalah kerangka epistemologi holistik. Nah, ini temuan utamanya adalah kerangka epistemologi holistik. Artinya klasifikasi ilmu Al-Ghazali dalam menilai ilmu berdasarkan kemanfaatan, dampak moral, kepastian pengetahuan, dan orientasi akhirat, bukan rasionalitas kognitif semata. Kemudian landasan kurikulum integratif, yaitu epistemologi Al-Ghazali menyediakan kerangka evaluasi yang mengintegrasikan dimensi kognitif, dimensi etis, kemudian spiritual dalam satu sistem penilaian pengetahuan. Nah, tentu dalam kajian ini memiliki keterbatasan dan ini menjadi rekomendasi bagi peneliti-peneliti yang akan datang, kajian-kajian yang selanjutnya, bahwa kajian ini masih berbasis terbatas pada kajian pustaka. Studi lanjut mungkin perlu menguji secara empiris, secara implementasi kerangka ini dalam desain kurikulum, dalam pembelajaran, dan dalam evaluasi pendidikan agama Islam. Yang pasti tentunya bahwa klasifikasi ilmu mahmudah dan madmumah dalam hierarki pengetahuan Al-Ghazali ini bisa dijadikan sebagai atau bisa digunakan sebagai landasan teoritis dalam merancang dan merencanakan dan menyeimbangkan pengembangan intelektual dalam pembentukan spiritual dan orientasi spiritual dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Saya kira ini saudara sobatku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
sebagai tentunya ini sebagai pemantik untuk diskusi yang lebih mendalam, diskusi yang lebih jauh berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.